Bagi pencinta kudapan manis tentu tidak asing dengan gemblong. Nah, kudapan tradisional yang identik dengan rasa manis gurih dan juga tekstur yang kenyal. Di Jakarta Selatan, gemblong yang diproduksi di sebuah rumah di dalam gang menjadi buruan warga dan bahkan menjadi gemblong hidden gem yang viral. Ternyata sekut, ternyata bisa. Wow! Wow! Tanah itu. Waduh. Waduh, boleh dong Pak. Saya magang soalnya ini. Indonesia punya beragam kuliner khas yang menarik untuk dicoba. Salah satunya gemblong, kue tradisional yang terbuat dari tepung beras ketan. Gemblong punya tekstur yang empuk dan sedikit kenyal dengan cita rasa manis karena ada balutan gula di permukaannya. Gemblong cocok dinikmati sebagai camilan untuk teman minum teh atau ngopi di sore hari. Gemblong Betawi, kuliner tradisional yang sudah ada sejak abad ke-19 ini masih mempertahankan eksistensinya sampai sekarang. Salah satu rumah produksi gemblong Betawi ini terletak di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Meskipun harus masuk ke dalam gang, tidak menyurutkan animo pembeli untuk memburu kudapan manis yang tengah naik daun ini. Nah, bahan buat gemblongnya itu gampang banget. Jadi awalnya tuh tepung ketan nih yang udah dilarutin kayak gini. Nah, dan biar gemblong kita makin gurih, kuncinya ini nih. Kelapa biar makin gurih dan juga legit saja. Nih, taburannya harus ada tekniknya, jangan asal nabur. Ini harus disebarin biar rata dan juga nggak gumpal. Setelah adonan tepung ketan dan kelapanya tercampur secara mengental, api langsung dimatikan dan adonan diangkat dan proses di tahap selanjutnya. Untuk adonan gemblong yang kita masak tadi udah di sini dan juga ini ada adonan keringnya. Nah Ibu, aku mau nanya, kenapa ini ada adonan yang dimasak dulu, ada adonan yang kering, biar apa ini? Ya biar matang dalamnya juga awet. Kalau ini supaya tidak lengket, biasanya gitu. Oke, nah ini gimana teknisnya ini? Ini dimasukin ke sini atau ini dimasukin ke sini nih? Ini yang basah yang dimasukin ke yang kering. Nah, kalau itu kita udah nih. Perbandingan adonan basah dan kering adalah 5:3. Setelah gramasinya pas, baru deh diaduk. Eits, tapi nggak boleh asal aduk ya. Salah teknis saja, bisa-bisa adonannya gagal. Adonan yang sudah kalis siap dibentuk. Di sini adonan gemblong masih dibentuk secara manual menggunakan tangan berbentuk lonjong menyerupai sosis. Lucu ya? Adonan gemblong selesai dibentuk. Saatnya kita bermain dengan api dan minyak panas. Masukin gemblongnya, harus pelan-pelan dan hati-hati ya. Meleng sedikit, minyaknya bisa muncrat. Gemblong yang digoreng sesekali diaduk agar tidak lengket di penggorengan ataupun lengket sesama bagian gemblong. Sembari menunggu gemblongnya matang di penggorengan, cairan gula sebagai pelengkap dan ciri khas gemblong juga dibuat. Kalau gemblongnya sudah berwarna kecoklatan dan tekstur luarnya sudah keras, jangan lupa diangkat karena larutan gula aren sudah siap menanti. Setelah keseluruhan sisi luar gemblong terbalut larutan gula aren, gemblong diangkat dan siap untuk dikemas. Harga gemblong di tempat ini sangat terjangkau. Pembeli hanya perlu merogoh kocek seharga Rp2.500 per satuan. Walaupun murah, namun kualitasnya jangan diragukan ya. Rasanya, rasa tepungnya juga legit. Pokoknya ciri khas rasa buat Betawinya gitu, gemblong Betawi. Beda satu dari ukurannya, bentuknya beda, agak besar. Terus dia tahan lama, bisa berhari-hari, apalagi taruh kulkas, nggak keras. Beli gemblong di sini harus siap-siap antri, tapi nggak jamin bakalan dapat. Soalnya gemblong ini ramai peminat. Kalau mau yang pasti-pasti aja, Anda bisa memesan maksimal 1 hari sebelumnya atau just tip alias pakai jasa titip. Nah, ini dia nih gemblong yang kita bikin tadi. Kita nggak cuma susah-susah bikin, tapi juga kita mau nyobain nih. Dari looknya aja ya, udah kelihatan banget shining, shimmering dan juga splendid. Duh, kita lapar ya. Langsung aja kita cobain. Wow.
Surga banget ini. Dari gemblongnya sendiri soft di dalam karena memang ini komposisi dari kelapanya cukup banyak ya. Jadi nggak cuma tepung doang, jadi benar-benar lembut di dalam. Mika Ira Amar, Dwi Agung, Jakarta.